Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang pilot para layang jatuh usai lepas landas pada sesi latihan kejuaraan bertaraf internasional di Kabupaten Sumedang. Seorang pria Parubaya ditemukan tewas di perkebunan bambu di Kabupaten Sukabumi. Diduga korban pembunuhan, mayat seorang pelajar ditemukan dalam kondisi penuh luka di tempat tumpukan sampah di Purwakarta. Sesosok mayat remaja laki-laki ditemukan warga di antara tumpukan sampah di tepi jalan Terusan Ibrahim Singadilaga, Purwakarta. Pada tubuh korban ditemukan sejumlah luka penganiayaan dengan senjata tajam. Warga Kelurahan Nagri Kaler, Purwakarta digemparkan dengan temuan mayat laki-laki di antara tumpukan sampah di tepi jalan Terusan Ibrahim Singadilaga. Jasad remaja berusia 15 tahun tersebut masih mengenakan jaket coklat dan helm saat ditemukan warga yang akan membuang sampah pada Selasa lalu. Kuat dugaan remaja berinisial DL itu korban pembunuhan lantaran pada tubuhnya didapati luka bekas senjata tajam pada bagian kepala. Kalau ditutupin depan bagian wajah, kepala pakai helm. Ya, ada senjata tajam ditemukan? Ada. Apa itu, Pak? Celurit. Ada celurit? Tapi celurit bersih, nggak ada bekas darah, nggak ada gitu. bekas apa. Tawi jam 4 setelah dan subuh. Nah, ada teman yang keluar, ada yang lihat, ada yang tergeletak. Ada yang letak. Kondisi luka di bagian apa? Luka di bagian kepala, bacokan. Kasus ini dalam penyelidikan aparat Polres Purwakarta, sedang jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayu Asih untuk diotopsi. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta. Pelaku penusukan yang menewaskan anggota geng motor di Kabupaten Bandung Barat ditangkap polisi. Pelaku diringkus saat sedang tidur di sebuah musola. Bangun. Berpura-pura tidur, pelarian Dani alias Lilik, pelaku penusukan terhadap anggota geng motor bernama Muhammad Al-Farizi, akhirnya terhenti. Dani diringkus polisi di salah satu musola kawasan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Selain Dani, polisi juga meringkus 2 pelaku lain, Lufianto dan Fajar Sidik. Sedang 2 pelaku lain masih buron dan masuk dalam daftar pencarian orang. Sebelumnya bentrok antara 2 geng motor terjadi pada 29 September lalu di Jalan Haur Ngambang, kawasan Batu Jajar. Sempat terjadi cekcok sampai akhirnya korban Muhammad Al-Farizi ditikam pisau para pelaku berjumlah 5 orang. Korban pun tewas dalam perjalanan ke rumah sakit akibat pendarahan hebat di bagian perut. Berawal dari kesalahpahaman dari 2 kelompok motor ini, ya, di mana korban bersama teman-temannya sedang berada di tempat itu, kemudian datang dari para pelaku, kemudian terjadi cekcok, ya, hingga kedua kelompok ini saling melakukan penyerangan di TKP. Kini korban telah dimakamkan keluarga usai menjalani otopsi di Rumah Sakit Sartika Asih Bayangkara, Kota Bandung. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi. Lebih dari 5.000 botol miras dan 8.000 knalpot brong dimusnahkan Polres Garut. Barang bukti ini hasil operasi di wilayah Kabupaten Garut selama 5 bulan terakhir. Lebih dari 5.000 botol minuman keras dan 8.000 knalpot brong ini siap dimusnahkan di halaman Mapolres Garut. Ribuan botol miras dan knalpot brong tersebut digilas dengan menggunakan alat berat. Barang bukti ini disita polisi dari hasil operasi jajaran Polres Garut selama 5 bulan terakhir. Miras didapat dari sejumlah kios dan pedagang miras yang beroperasi di wilayah hukum Garut. Sedangkan knalpot brong dikumpulkan dari hasil operasi Satlantas Polres Garut di lapangan karena dianggap mengganggu kenyamanan pengendara umum.
Selain miras dan knalpot brong, Polres Garut juga melakukan penindakan kepada geng motor yang kerap mengganggu masyarakat. Ini hasil dari kegiatan rutin yang ditingkatkan bersama instansi terkait pemerintah daerah, TNI dan Polri. Miras ilegal sebanyak 5.800 botol dari berbagai merek. Kemudian knalpot bising sebanyak 8.021. Selain itu, sasaran terhadap geng motor, keresahan masyarakat, para pemuda yang ngumpul di Kabupaten Garut yang melaksanakan setiap malam yang meresahkan masyarakat, kita lakukan penindakan untuk menghindarkan kejadian yang tidak diinginkan, menciptakan masyarakat Garut yang nyaman, bahagia seperti Pak PJ Bupati sampaikan, keamanan yang bisa dikendalikan dan menciptakan Harkam Tipmas yang kondusif. Sementara itu, Polres Garut memberikan piagam penghargaan kepada Kepala SMK Negeri 2 Garut yang dinilai telah berhasil menghapus kegiatan geng motor di lingkungan sekolah. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Bapak Kapolres Garut, seluruh unsur Forkopimda Kabupaten Garut.